Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari Escape Room sebelumnya, di mana Zoe dan Ben akan melanjutkan aksinya dalam jebakan-jebakan yang gak kalah seru dari sebelumnya guys. Yuk langsung saja kita cek keseruan cerita terbaru ini, di alur cerita Escape Room Tournament of Champions 2021. Di tahun 2003, saat Sonya pulang ke rumah di malam itu, sehabis jalan-jalan bersama putrinya Claire. Claire ingin menyapa ayahnya untuk menceritakan kegiatan mereka hari itu, tapi ibunya melarang karena ayahnya sedang sibuk. Setelah itu, Sonya sedikit ragu berdiri di depan ruang kerja suaminya. Lalu dia masuk dan melihat skema box puzzle, juga miniatur ruang misteri. Suaminya Henry sedang bekerja di komputer. Dia adalah perancang ruang misteri Minos. Saat itu mereka berdebat. Sonya ingin mereka bercerai. Istrinya bilang, dia tidak akan berubah pikiran lagi. Henry sangat kesal. Dia coba menurunkan emosinya. Dia memohon Sonya memberinya kesempatan untuk bicarakan tentang hal itu setelah pekerjaannya selesai. Lalu Sonya pun setuju dan keluar. Sambil menunggu suaminya, Sonya berenang malam itu. Sementara anaknya Claire masih terjaga di kamarnya. Dia sedang menyisir rambut lalu tiba-tiba tersenyum sendiri. Sehabis berenang, Sonya masuk ke rumah. Dia tidak tahu. Dari tadi Henry memperhatikannya dari sisi lain rumah. Di kamarnya, Claire membuka kotak peralatannya. Dia menyusun semua pernak-pernik koleksinya. Mulai dari token huruf, lollipop, kulit kerang, lalu sebuah payung lipat yang diletakkannya di kotak. Saat itu, Sonya masuk ke ruang sauna. Lalu tiba-tiba pintu terkunci dari luar dengan 3 teralis besi yang terpalang di depan. Dia mencoba membuka tapi tidak bisa. Sonya menekan intercom untuk memanggil Henry, tapi tidak ada jawaban. Dia sadar telah terperangkap dalam ruang misteri. Dia meminta maaf pada suaminya dan memohon untuk dilepaskan. Dia membaca teka-teki di kaca pintu. Dari situ, dia tahu kalau jawabannya ada di batu pemanas. Dia menemukan sebuah batu yang berbeda, lalu mengambilnya dengan handuk. Sementara suhu ruangan terus meningkat. Sonya mendapat magnet dari batu itu, yang dia gunakan untuk menggeser teralis besi di luar pintu. Kulit Sonya mulai terbakar panas. Dia mencoba menggeser pipa besi itu satu persatu. Beberapa tahun kemudian, Henry telah merancang ruang misteri baru, yang kali ini dalam sebuah kabin pesawat, dengan kemungkinan bertahan hidup hanya 4%. Dan dia senang karena tahu Zoe tidak takut lagi menaiki pesawat. Pagi itu Zoe Davis dan Ben Miller berada di bandara menunggu keberangkatan mereka. Zoe memutuskan mencari kantor pusat Minos. Dia menemukan koordinat sebuah kantor tanpa nama di New York yang telah ditinggalkan pemerintah. Ben mencoba membujuk Zoe agar membatalkan perjalanan itu, tapi Zoe bersikeras untuk mencari dalang permainan tersebut. Sewaktu itu, Henry yang berada di rumah melihat anak buahnya Ensler. Mereka membahas keadaan putrinya Claire yang menurut Ensler tampak stabil. Ensler memegang sebuah pendrive yang dia sembunyikan dari Henry. Henry masuk ke sebuah kamar, tempat dia mengurung Claire sejak kecil. Claire yang tahu ayahnya masuk, dengan cepat menyembunyikan catatan yang dikerjakannya. Dia berpura-pura mengerjakan hal lain. Claire dengan kesal memberikan data pekerjaannya pada ayahnya, melalui sebuah celah kecil di bawah kaca. Dia tidak diizinkan keluar, dan selalu dikurung di ruang kaca. Claire tahu ayahnya sangat terobsesi membunuh Zoe. Dia memberitahu ayahnya untuk tidak menjadikan Zoe targetnya. Tapi Henry tidak peduli karena dia tahu kalau Zoe mau membongkar kedok perusahaan Minos. Di bandara, Zoe dan Ben akan masuk ke pesawat. Mereka berdua sudah melewati petugas check-in. Tapi tiba-tiba aerofobia Zoe kumat. Dia berlari keluar karena trauma masa lalunya dan memilih perjalanan dengan mobil yang disewa Ben. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di New York. Mereka sampai di koordinat yang Zoe temukan. Di situ hanya ada gedung tua yang terlantar. Ben mengira mereka salah tempat. Tapi Zoe sudah masuk menerobos pagar. Seorang gelandangan di situ bilang mereka tidak boleh masuk. Tempat itu tidak aman dan sudah ditutup. Lalu tiba-tiba, dia mencuri kalung jam Zoe lalu kabur, membuat Zoe dan Ben lari mengejarnya, menuju stasiun kereta bawah tanah. Dalam pengejaran itu, mereka masuk ke gerbong kereta. Saat mereka hampir menangkap pencuri itu, pintu gerbong pun tertutup saat mereka di dalam. Dan kereta pun berjalan, sementara Zoe duduk kelelahan dan sedih karena kalung itu pemberian ibunya. Ben berencana turun di stasiun berikutnya untuk membuat laporan dan kembali ke gedung tadi. Zoe melihat di gerbong itu hanya ada 6 orang penumpang,
Dia melihat Theo, seorang lelaki botak yang sedang bicara di telepon. Nathan atau Nate, lelaki yang setengah mabuk, wanita kulit hitam Brianna, dan seorang wanita lagi bernama Rahel. Tiba-tiba Zoe mendengar suara aneh, yang menurut Ben suara kereta. Zoe pergi untuk melihat ruang kemudi, tapi di situ kosong, tidak ada kondekturnya. Hey, baby, I'm gonna call you back, okay? Hey, what the hell is going on? Gerbong mereka berhenti di rel yang terlantar. Mereka berenam terjebak di dalamnya. Theo menekan intercom dan melambai di CCTV. Tapi hanya ada rekaman yang mengatakan kalau mereka menemukan paket yang mencurigakan, segera melapor pada petugas konektor. Ben bilang kalau Minos menemukan mereka. Ternyata Theo, Nate, Brianna, dan Rahel adalah orang yang sebelumnya juga selamat dari ruang misteri Minos. Mereka menyadari dengan ngeri bahwa sekali lagi mereka ada dalam permainan mematikan Minos. Dan kali ini turnamen untuk para juara. Rahel mendengar sesuatu di luar gerbong. Dia berjalan ke arah pintu dan melihat sebuah saklar terhubung dengan gerbong, membuat generator listrik menyala dan membuat seluruh logam di gerbong dialiri listrik. Lalu Zoe tidak sengaja menyentuh tiang dan kesetrum. Sekali lagi, Brianna menekan intercom dan mendengar rekaman tentang paket tadi. Nate menemukan sebuah tas di bawah kursi yang berisi sebuah pegangan besi. Theo tahu pegangan itu untuk membuka ruang kondektor. Dia mencoba memasangnya, tapi langsung tersengat listrik. Lalu dia menggunakan sabuknya untuk dijadikan isolator listrik agar tidak kesetrum. Pintu kondektor sudah terbuka. Mereka butuh 9 token kereta untuk membuka pintu keluar. Mereka menemukan petunjuk dari huruf-huruf di iklan yang ada di kereta. Dan tokennya ada di gantungan yang berjumlah 26 sesuai alfabet. Brianna mengambil kain kulit dari tas tadi dan membagi dengan yang lainnya. Mereka mulai menarik setiap gantungan sesuai huruf yang hilang. Any objections? No. See. Aliran listrik semakin meningkat dan menyambar semua sisi gerbong. Saat itu Zoe merekam video kejadian itu sebagai bukti untuk dia laporkan nantinya. Saat tersisa 3 token lagi, Theo melihat petunjuk huruf yang hilang. Guys, I found the machine ladder! Zoe melihat kata-kata di running light dan memberitahu 3 huruf yang hilang. Ben menarik 2 gantungan di sela-sela listrik yang terus menyambar, lalu memasukkan tokennya. Mereka berhasil membuka pintu dan melarikan diri. Mereka berada dalam sebuah lift lama, sejenak berduka untuk kepergian Theo. Zoe bertanya, apakah di antara mereka ada yang kecelakaan dalam kereta? Karena sebelumnya pola yang digunakan ada hubungan dengan kehidupan para pemain, tapi tidak satupun dari mereka terhubung. Brianna adalah seorang blogging perjalanan, sedangkan Nate seorang pendeta. Kemudian mereka pun keluar dari lift dan masuk ke ruang berikutnya, yaitu sebuah bank dengan lantai seperti papan catur. Di ujung ruang, ada sebuah brankas besar yang terbuka. Itu adalah jalan keluar mereka. Pintu di belakang mereka terkunci, dan sistem keamanan sensor laser diaktifkan. Zoe bilang, jangan ada yang bergerak menyentuh apapun. Tapi Brianna membuat gerakan. Feet off of it. It's triggering the lasers. Really low, you got it. I got you. One. Don't. I know. Don't touch it. Yeah. Nate menemukan kunci di dalam lollipop. Zoe dengan hati-hati coba masuk ke balik counter, lalu mencoba kunci untuk membuka loker di situ. Brianna menemukan kunci lain di lollipop. Dia dan Rahel membuka loker di sisi lain. Sementara pintu keluar mulai tertutup, dan dalam 8 menit, sistem akan mengaktifkan penuh sensor laser yang mematikan. Nate melihat mesin ATM dan membutuhkan 4 angka PIN. Ben dan Brianna masing-masing membuka loker tanpa nomor dengan nama Sonya. Di loker, Ben mendapat berlian setajam silet, sedangkan Brianna dapat segepok kertas uang kosong dengan nama Sonya di atasnya. Mereka harus meneteskan darah di uang kertas itu untuk mendapatkan kodenya. Rahel mencoba keluar dari kantor. Nate mengambil uang yang tersisa. Zoe mengoles darahnya di situ dan mendapat kode 0526. Nate segera menekan PIN-nya dan mendapat kertas petunjuk. Dari situ, mereka tahu cara untuk menentukan langkah menuju pintu keluar melalui arah jam dan menitnya. Waktu tersisa 5 menit. Nate pakai lollipop untuk menandai lantai yang bisa dilangkahi. Nate memijak satu lantai yang tertekan dan membuka sebuah brankas yang butuh 3 kode angka untuk membukanya. Lalu muncul petunjuk di lantai yang dipijaknya. Yang lain sibuk mencari petunjuk angkanya. Mereka mulai panik. Sementara waktu tersisa 3 menit dan pintu hampir tertutup. Nate tidak sabar menunggu angkanya. Dia nekat melanjutkan langkah dan menandai lantainya.
Ben teriak menyuruhnya berhenti, tapi dia tidak peduli. It's just the end of the counters that are booby-trapped. Setelah menarik Nate, mereka merubah petunjuknya, dan tahu yang dicari bukan angka. Brianna memutar kunci brankas dan berhasil membukanya. Lalu dia mendapat grafik transparan yang merupakan denah jalan yang kompleks. Dia melemparkan pada Zoe, yang menempelnya di skema gambar lantai. Sementara di detik-detik terakhir, Ben menggotong Nate membawanya keluar, disusul Rahel dan Brianna. 10, 9, 8, 4, 3, 2. Mereka lolos ke ruang berikutnya, yang merupakan skema sebuah pantai. Brianna menemukan kamera Polaroid di pasir, dengan tulisan, "Ini tidak akan bertahan lama." Lalu dia memotret tempat itu. Dari kamera tadi, muncul petunjuk, "Jatuhkan jangkarmu di Hourglass Bay." Mereka pun mulai berpencar mencari petunjuk. Be in the shack. X marks the spot. I'll bet that fridge is our... Zoe menyadari kalau rancangan tempat itu semua terkait seperti sedang menceritakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan para pemain. Mereka berlima mencari petunjuk, lalu menemukan kapal bernama Brinlove, dan mendapatkan alat deteksi logam dan menggunakannya mencari jangkar di dalam pasir. Mereka melewati sebuah boneka manekin yang matanya ditutup kulit kerang, dan seorang anak berwajah sedih berlutut di hadapannya. Zoe membuka kain di situ dan melihat tulisan SOS, dan akhirnya mereka mendapat sinyal logam. Mereka menggali pasir dan menemukan jangkar, dan baru menyadari pasir di situ adalah pasir hisap. We're sinking! Mereka tinggal berempat setelah pengorbanan Nate. Brianna menempelkan jangkar di pintu, dan mereka masuk ke kabin. Pintu keluar mereka adalah sebuah kulkas, tapi tidak bisa dibuka, karena soket listriknya hilang, dan mereka harus menemukannya. Zoe menekan saklar lampu yang bentuknya seperti mercusuar, yang memicu munculnya tangga di mercusuar. Zoe berlari keluar kabin untuk memanjat mercusuar itu. Dia menggunakan teleskop dan mendapat teka-teki petunjuk. Saat Zoe mau turun, dia melihat sebuah pintu. Ben menyadari manekin tadi sebuah petunjuk. Dia keluar dan melihat manekinnya hampir hilang terhisap pasir. Dia berlari melawan pasir dan mencabut mata boneka dan mendapat soket colokan kulkas. Brianna berhasil membuka pintu kulkas dan menyuruh Ben memanggil Zoe. Sementara Zoe menemukan jalan keluar alternatif. Mereka berdebat memilih jalan keluar. Sementara mereka kehabisan waktu, ruangan mulai runtuh. Ben meminta mereka percaya pada Zoe, karena dia telah menyelamatkan Ben sebelumnya. Lalu Rahel ikut bersamanya, sementara Brianna tetap memilih keluar melalui pintu utama dari kulkas. Tapi tiba-tiba, dia takut dan berubah pikiran, lalu mencoba keluar menyusul Ben. Rahel berhasil naik ke mercusuar dan masuk ke terowongan. Ben menyusul di bawahnya. Tapi tangga mercusuar satu persatu mulai hilang. Zoe dan Rahel keluar melalui terowongan. Zoe menyesal tidak mengikuti jalan yang dibilang Ben. Dia menyalahkan dirinya karena kehilangan Ben. Brianna mencoba membuatnya tenang. Dia cerita tentang dirinya yang memiliki kelainan gen sejak lahir, sehingga membuatnya tidak merasakan sakit secara fisik. Dan jenis puzzle yang dibuat Minos untuk orang-orang yang suka dengan kesakitan. Mereka berdua mendengar suara dari atas terowongan. Dengan cepat mereka naik dari tangga dan keluar melalui lubang. Pada awalnya, mereka pikir sudah di luar. Mereka senang karena mengira berhasil kembali ke kota. Tapi waktu mereka ketemu dengan Brianna yang panik, mereka sadar masih terjebak dalam permainan. Brianna terluka terkena hujan asam. Secara berkala hujan asam turun setiap waktu mereka habis. Brianna menemukan kunci untuk membuka gembok toko. Tiba-tiba TV di dalam toko hidup menyiarkan berita yang memberikan petunjuk untuk menampung air hujan. Saat itu telepon umum bunyi, tapi boxnya terkunci. Rahel menemukan botol yang tidak meleleh terkena asam. Karena dia tidak merasakan luka, dia meletakkan botol saat hujan turun. Mereka berhasil mendapatkan air asam, lalu menyiram ke kunci box telepon dan menjawab telepon. Tapi tidak ada suara apapun. Waktu mereka
20 detik sebelum hujan turun. Zoe melihat petunjuk menuju taksi. Dia keluar dari box. Brianna mulai panik melihat waktu yang menipis. Rahel melemparkan payung pada Zoe. Zoe melihat 3 buah cincin di atas etalase pegadaian. Dia menyuruh Rahel mengangkat telepon pada dering ketiga. Lalu pintu taksi terbuka dan Zoe masuk ke taksi. Tetapi begitu Zoe masuk, hujan berhenti. Rahel dan Brianna keluar dari box menuju ke taksi. Tapi pintu taksi terkunci dan mereka tidak bisa masuk lagi. Waktu habis dan tidak ada harapan untuk mereka berdua. Sofa taksi terbuka dan membuat Zoe jatuh ke dalamnya. Sementara itu Henry berada di ruang kendali game. Anak buahnya bilang ada kesalahan transisi dalam permainan. Ruang terakhir akan segera diaktifasi. Henry melihat itu adalah desain ruang sauna, seperti tempat istrinya tewas. Henry tahu pengirim desain itu dari pendrive yang terhubung. Itu adalah pendrive yang dipegang Ensler tempo hari. Tapi Henry menyuruh mereka tetap melanjutkan permainan sesuai instruksi pemimpin atas, karena itu adalah permainan dengan taruhan tertinggi sepanjang masa. Sementara itu, karena kerusakan transisi, Zoe telah dipindahkan oleh Ensler. Ensler membantu Claire selama ini ke kamar tempat Claire dikurung oleh ayahnya. Claire telah menyabotase permainan itu. Zoe bangun, lalu melihat di situ ada semua petunjuk yang ada dalam permainan. Dia sadar semua itu adalah cerita tentang Claire, dan Sonya adalah ibunya. Zoe juga tahu kalau sebenarnya Claire yang merancang semua ruangan itu, dan Henry adalah salah satu pemimpin di Minos. Claire bilang kalau dia hanya melakukan apa yang ayahnya perintahkan. Dia terpaksa karena dia dikurung selama ini. Dia memohon bantuan pada Zoe, karena hanya Zoe yang mampu menolongnya. Zoe menolak percaya padanya, karena baginya Claire telah membunuh Ben. Tapi Claire bilang kalau Ben masih hidup, karena dia membuat ruangan tersembunyi di dalam pasir. Lalu tiba-tiba anak buah Henry masuk, dan membawa Ben pergi dari situ, lalu melemparnya dalam ruangan sauna, yang merupakan ruang misteri yang gagal transisi tadi. Ben mengamuk mencari di mana Zoe. Dia berteriak di CCTV kalau dia tidak mau bermain lagi. Sedangkan Zoe memaksa Claire untuk melepaskan Ben. Tapi Claire bilang dia tidak bisa keluarkan Ben, kecuali menggunakan akses komputer. Claire bilang mereka tidak punya waktu, dan menyuruh Zoe membantunya keluar secepatnya. Claire membutuhkan Zoe untuk memecahkan kode yang mengunci kamarnya itu. Karena Claire tidak bisa pecahkan sendiri, harus ada orang kedua yang membantunya. Karena kodenya adalah sebuah hologram, dan cara memecahkan kodenya harus mengubah sudut pandang mereka. Dan akhirnya setelah beberapa percobaan, Zoe berhasil membantu Claire keluar. Claire keluar dari kaca dan disambut Ensler, yang terjatuh dan sudah tertembak. Henry datang dan mengancam Claire dengan pistol, lalu mencekiknya ke dinding. Ben, Claire dan Zoe pergi ke ruang kerja Henry. Mereka melihat Henry di ruang sauna, sudah tersiram air asam. Dengan cepat, Claire mereset data dari komputer, dan Ben pun terselamatkan. Zoe bertanya di mana Ben. Claire bilang, Zoe sudah tahu itu gedung yang ditemukan Zoe, dan koordinatnya benar. Dia memberikan kunci mobil ayahnya, dan bilang, setelah Zoe pergi, dia akan telepon polisi, agar ayahnya dipenjara atas perbuatannya. Dia juga telah mengunci karyawan Minos di dalam ruang kontrol, untuk sebagai bukti kepada polisi. Zoe pergi dan mengucapkan terima kasih pada Claire. Polisi sudah sampai di gedung Minos. Semua anak buah ditangkap, termasuk gelandangan yang mencuri kalung Zoe. Zoe menerobos garis polisi, dan menemui Ben yang akan dibawa ke rumah sakit. Ben memberikannya kalung jam yang dicuri. Dia bilang, setelah keluar dari pasir hisap, ada lelaki yang memberikan kepadanya. Zoe ikut dengan Ben ke dalam ambulan. Setelah itu, Claire menemui Henry dalam kamar tempat dia menjebaknya. Mulai terungkap, di masa kecilnya, Claire selalu berbuat jahat untuk mencari perhatian orang tuanya. Dia bilang, kalau dia hanya ingin disayangi dengan tulus oleh kedua orang tuanya. Dia tahu ibunya punya rencana sehingga dia mengujinya. Ketika ibunya mengatakan bahwa Claire akan mendapat pertolongan dan akan mengirimnya pergi sementara waktu, Claire lalu membunuhnya di sauna. Claire sangat marah pada ayahnya, karena selama ini dia menciptakan semua desain yang bagus, tapi Henry mencuri semua idenya dan mendapat pujian dan ketenaran, sementara Henry mengurung Claire dan tidak pernah mengungkapkan keberadaannya. Dia bilang, pada akhirnya kedua orang tuanya akan bangga untuk apa yang dia lakukan. Claire menekan Sandy untuk segera membunuh ayahnya. Dan cerita sepertinya akan berlanjut ke seri yang kabarnya akan segera dibuat. Nah guys, itu tadi alur cerita Escape Room Tournament of Champions selengkapnya. Cukup seru dan menegangkan ya. Nah, masih banyak film-film keren, seram, serta menegangkan yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi, jangan lupa subscribe dan selalu setia sama Scary Stories ya.
Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. People are blacking out going this way. We never leave each other.